Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholis Muhyiddin. Saya dari Lamongan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan membahas tentang pengaruh inflasi, kurs, dan BI rate terhadap harga saham di Indonesia. Sebagai eh, untuk memenuhi UAS manajemen perbankan. Langsung saja, pendahuluan ya. Salah satu upaya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menumbuhkan sektor investasi dengan menggunakan instrumen pasar modal. Pasar modal sama halnya dengan perbankan yang dapat menjadi jembatan antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan modal. Dengan begitu, pasar modal merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan dunia. Salah satu instrumen investasi di Indonesia adalah saham. Jadi yang termasuk di pasar modal itu ada saham. Jadi saham itu instrumen investasi yang selama ini ada di Indonesia. Faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi laju saham yaitu inflasi, nilai kurs, dan BI rate. Jadi gimana sih pengaruhnya inflasi, nilai tukar, BI rate? Nilai tukar atau nilai kurs itu tadi terhadap laju saham. Maksudnya naik turunnya saham. Tuh. Yang pertama ada inflasi, suatu kondisi di mana peningkatan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus yang terjadi secara luas, itu inflasi. Yang kedua ada BI rate, memiliki pengaruh terhadap harga indeks saham di pasar modal. Pada umumnya investor mengharapkan BI untuk meningkatkan suku bunga. Jadi BI rate ini adalah sama dengan suku bunga. Suku bunga Bank Indonesia itu BI rate. Nah, itu yang ketiga ada nilai tukar atau nilai kurs. Perkembangan indeks saham adalah nilai tukar. Dengan hal ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi saham itu ketika nilai tukar rupiah ke dolar itu semakin tinggi, berarti saham juga bisa apa? eh, Mungkin bisa berpengaruh pada laju saham. Landasan teorinya yaitu kita akan mengenal pasar modal, inflasi, nilai kurs, BI rate, dan saham. Pasar modal pada dasarnya adalah pertemuan antara dua pihak, di mana satu pihak menginginkan uang dan pihak lain memiliki uang tambahan. Dan pihak yang membutuhkan uang memperdagangkan barang, itu ada di pasar modal. Jadi ada satu pihak yang memiliki uang dan satu yang memiliki uang, itu pasar modal. Yang kedua ada inflasi. Inflasi yaitu dapat dikatakan sebagai kenaikan harga yang terus-menerus sehingga mengakibatkan daya beli dari masyarakat pun menjadi menurun. Jadi mungkin sekarang 50.000 sangat berharga, tapi tidak tahu 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan 50.000 sudah tidak berharga. Itu inflasi. Sekarang mie goreng harganya 3.500, 2 tahun ke depan bisa saja mie goreng hampir 7.000 atau bahkan lebih. Nilai kurs itu inflasi. Sekarang nilai kurs dapat digunakan untuk mengukur nilai tukar saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Dengan pergerakan kurs mata uang memiliki dampak terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Jadi nilai kurs itu atau nilai tukar rupiah ke dolar itu juga bisa memiliki dampak terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya ada BI rate. BI rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI rate tersebut. Jadi BI rate itu kenaikan suku bunga yang ada di Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada saham. Jadi saham ini ada dinamika penawaran dan permintaan, mengatur bagaimana harga saham berubah dari waktu ke waktu, proses pasar di mana penawaran dan permintaan saham berinteraksi untuk menentukan harga saham. Jadi saham itu salah satu instrumen untuk investasi yang ada di Indonesia saat ini gitu. Kalau selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengaruh inflasi terhadap harga saham.
Pengaruh tingkat inflasi dengan harga saham. Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham karena inflasi meningkatkan biaya suatu perusahaan. Apabila peningkatan biaya lebih tinggi daripada pendapatan perusahaan, maka profitabilitas dari perusahaan tersebut mengalami penurunan. Jika inflasi tinggi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan investor terhadap kondisi pasar modal, sehingga investor akan melakukan penarikan dananya yang membuat nilai saham jadi turun karena krisis kepercayaan yang dialami investor. Jadi secara keseluruhan, kalau pengaruhnya terhadap harga saham itu berpengaruh negatif, tapi ketika inflasi semakin tinggi dan di pasar modal itu apa jadi yang punya modal atau investornya itu menjadi tidak percaya ketika adanya inflasi yang selalu tinggi karena bisa menyebabkan penurunan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada pengaruh kurs terhadap harga saham. Perubahan nilai tukar mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham. Artinya apabila nilai mata uang asing naik, maka harga saham akan turun. Hal itu disebabkan harga mata uang asing yang tinggi perdagangan di bursa efek akan semakin lesu karena tingginya nilai mata uang mendorong investor berinvestasi di pasar uang. Nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh kegiatan neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran aktif, maka permintaan dari pihak debitur asing akan meningkat, sehingga nilai mata uang lokal juga ikut naik. Apabila neraca pembayaran pasif menyebabkan nilai tukar mata uang asing menurun, gitu. Jadi ketika nilai mata uang asing naik, maka harga saham akan turun atau harga saham di Indonesia akan turun. Hal tersebut disebabkan harga mata uang asing yang tinggi, perdagangan di bursa efek akan semakin lesu, sehingga tingginya nilai mata uang dari investor berinvestasi di pasar uang gitu. Yang ketiga ada pengaruh BI rate terhadap harga saham. Secara parsial, BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IHSG. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula return yang disyaratkan investor. Selanjutnya akan berpengaruh harga-harga saham di pasar. Perubahan tingkat suku bunga yang meningkat akan membuat investor menarik investasinya pada saham dan berpindah ke investasi lain berupa tabungan atau deposito. Jadi ketika BI rate menaikkan suku bunganya, maka saham itu akan turun karena harga saham akan turun dan laju saham pun menurun. Karena ketika suku bunga itu lebih tinggi, otomatis investor itu lebih minatnya berinvestasi di deposito atau tabungan-tabungan di Bank Indonesia gitu. Jadi BI rate turun dan menjadikan suku bunga perbankan menurun, maka penurunan tersebut akan menaikkan harga aset. Misalnya saham dan surat-surat berharga. Ketika bunga bank itu turun, maka saham akan naik dan aset-aset pun akan naik. Itu. Terima kasih. Penutup. Sekarang penutup inflasi dan nilai tukar dan BI rate berdampak negatif terhadap saham. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga mempengaruhi harga saham. Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, perusahaan-perusahaan biasanya memiliki kinerja yang baik dan bonafit. Hal tersebut akan berdampak positif bagi naiknya harga saham. Terima kasih dari saya, Kholis Muhyiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.